Taiwan pamer kapal perang baru, tak gentar hadapi Cina. Taiwan memamerkan kapal-kapal perang buatan dalam negeri di sebuah acara yang dirancang untuk mengirim pesan tak gentar hadapi Cina. Pernyataan ini disampaikan oleh pejabat dan analisis setempat. Selama akhir pekan, Kementerian Pertahanan Taiwan mengadakan latihan angkatan laut di lepas pantai Keelung yang berlokasi di timur laut Taiwan. Latihan ini, ujar layanan berita kementerian, merupakan bagian dari latihan multidisiplin di lokasi yang berbeda dengan menunjukkan kesiapan tempur militer. Kami ingin tentara pembebasan rakyat PLA Cina berpikir dua kali sebelum bertindak, kata Kolonel Sun Lifang dari Biro Perang Politik Komando Angkatan Darat Taiwan kepada media dikutip dari Radio Free Asia. Kementerian Pertahanan mengatakan dua korvet yang dirancang Taiwan, termasuk Tuo Chiang yang baru ditugaskan, mengambil peran dalam latihan Angkatan Laut pada Jumat. Korvet-korvet tersebut terpantau melakukan simulasi pelacakan dan penembakan di tengah kondisi laut yang ganas. Korvet seberat 500 ton yang dijuluki pembunuh kapal induk ini dibuat oleh Lung Te Shipbuilding Company di Kabupaten Yilan. Mereka dilengkapi dengan senjata rudal pertahanan udara jarak menengah Sea Sword 2, rudal anti kapal, meriam 76mm dan sistem senjata jarak dekat. Bila diperlukan, korvet-korvet tersebut juga dapat dilengkapi dengan peluru rudal. Namun, analisis di Institute for National Defense and Security Research, Su Haoxia Huang, menilai korvet lebih tepat bila digunakan untuk berpatroli di zona abu-abu, termasuk di Laut Cina Selatan. Kegiatan zona abu-abu sendiri sebenarnya bukanlah tindakan perang yang eksplisit, namun memang cukup berbahaya bagi keamanan suatu negara. Pada tahun 2011, Parlemen Taiwan menyetujui anggaran lebih dari 850 juta USD untuk membuat kurang lebih 12 kapal perang baru demi menghadapi tantangan maritim baru, terutama dari Cina. Menurut laporan Departemen Pertahanan Amerika, dengan kepemilikan sekitar 360 kapal pada akhir tahun 2020, Cina memiliki angkatan laut terbesar di dunia. Taiwan sendiri dianggap Beijing sebagai bagian dari Cina, namun Taiwan mengklaim sebagai negara berdaulat di Laut Cina Selatan. Pada latihan Angkatan Laut, pasukan militer Taiwan untuk pertama kalinya juga memamerkan sistem perletakan ranjau otomatis untuk dirancang dalam negeri yang digunakan di kapal atau atas kapal kelas Minjiang yang baru. Kapal perang peletak ranjau ini memang tidak begitu besar, tetapi memiliki kemampuan navigasi berteknologi tinggi yang dikatakan dapat memfasilitasi operasi peletakan ranjau yang cepat dan akurat di perairan laut. Angkatan Laut di pulau itu sudah memiliki 4 kapal penangkap ranjau cepat buatan negeri yang 2 diantaranya baru dikirim bulan lalu. Seorang analis militer Kilei mengungkapkan latihan akhir pekan lalu yang dilakukan Taiwan merupakan latihan yang menggunakan skenario terburuk yakni serangan PLA. Kapal pelempar ranjau cepat juga baru dapat mencegah dengan baik operasi pendaratan pantai yang dirancang oleh musuh dan menjadi kekuatan tempur yang andal untuk mencegah multi-domain Taiwan, ujar Ki. Taiwan tidak bisa dibandingkan dengan Cina dalam hal jumlah kapal perang, jadi harus mencari teknologi yang lebih baik, tambahnya. Perang ranjau menjadi kegiatan yang semakin penting dalam konflik maritim, sebab ranjau laut merupakan salah satu senjata angkatan laut yang paling berbahaya. Angkatan Laut PLA bulan lalu menjatuhkan bom skala besar dan latihan peletakan ranjau laut di pulau-pulau di Laut Cina Selatan. Cina memang sering melakukan latihan militer di perairan yang disengketakan, namun PLA jarang mengerahkan pesawat tempur untuk menjatuhkan bom dan meletakkan ranjau dalam latihan tembak-menembak.
Respon Taiwan atas teror Cina, rudal pembelah bumi siap tembak. Pemerintah Taiwan telah menyiapkan berbagai persenjataan dan alat perang untuk mencegah kembali adanya teror Cina beberapa hari lalu. Jet Angkatan Udara Taiwan kini terus beroperasi di langit dengan mensimulasikan skenario perang guna menunjukkan kesiapan pertempuran armadanya. Taiwan yang diklaim oleh Cina sebagai wilayahnya telah berada di tepi jurang sejak serangan besar-besaran oleh pejuang Cina dan pembom berkemampuan nuklir ke bagian barat daya zona identifikasi pertahanan udaranya. Pangkalan di kota selatan Tainan, rumah bagi FCK-1 Qing, Kuo Indigenous Defense Victors, sering mengajak jet untuk mencegat angkatan udara Cina. Kru penerbangan dari First Tactical Fighter Wing juga disiapkan untuk bergegas menyiapkan 2 IDF saat bel alarm berbunyi. Hal tersebut bertujuan untuk menandai jika adanya panggilan darurat dengan dipersenjatai Sidewinders buatan Amerika Serikat dan dikembangkan di dalam negeri. Kolonel Lei Ching-si mengatakan jet mereka membawa senjata Sidewinders dan rudal Sky Sword buatan Taiwan dan siap menghadang kapan saja jet Cina. Kami siap, kami tidak akan menyerahkan 1 inci pun dari wilayah kami, ujar Ching-si dalam pernyataannya seperti dilansir dari Reuters Rabu kemarin. Sebagai informasi, militer Cina telah meningkatkan aktivitasnya sejak Tsai Ing-wen terpilih sebagai presiden pertama pada 2016. Namun Taiwan tidak tinggal diam. Mereka kini telah berusaha untuk meningkatkan pertahanan pulau dengan meningkatkan kemampuan perang asimetris militer dan membeli miliaran dolar senjata dari Amerika Serikat, termasuk jet tempur F-16 yang ditingkatkan, drone bersenjata, sistem roket dan rudal Harpoon yang mampu menghantam laut dan darat. November lalu, pulau itu juga mulai mengerjakan kapal selam pertamanya yang diproduksi di dalam negeri untuk meningkatkan pertahanan pesisir. Washington telah terbukti mendukung dengan menjual pulau itu sejumlah rekor penjualan senjata, tetapi juga dengan kunjungan pejabat tinggi dan diakhirinya pembatasan selama puluhan tahun pada pertukaran antara pejabat Amerika Serikat dan Taiwan. Cina sendiri saat ini belum memberikan penjelasan publik tentang apa yang dilakukan pesawatnya pada akhir pekan. Sementara Washington menanggapinya dengan menyerukan Cina untuk berhenti menekan Taiwan dan menegaskan kembali komitmennya terhadap pulau demokrasi itu.